tinggal hadap kanan gerak. Situasi setelah itu mohon maaf ya. Jadi gampang asap rumah aja. Bahasa muda di depan ya. Kalau di sini kita datang lagi banyak berbondong-bondong. Seperti biasa kita awali dengan memberikan apresiasi. Hari ini ada yang lebih datang lebih awal. Ada 2 orang dan saya lihatin buka handphonenya lagi tilawah ternyata. Yang satu udah dapat ke rumah kemarin, tapi yang satu belum. Hari ini saya kasih kurma itu buat yang datang awal, terus dia tilawah lagi di sini sambil nunggu. Mas Adi makasih Mas Adi. Insyaallah. Ya, Takbir. Hari ini handphonenya yang WA anaknya ngingetin sholat ada. Hari ini yang mau WA istrinya atau langsung ke anaknya, dia udah sholat belum? Ada? Ada sekarang? Ya sekarang. Sudah mati. Nah kalau ada saya kasih korma karena tema itu telah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah sekalian, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari kelima kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat semua, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ibadah kita, tadarus kita, tarawih kita memberikan ganjaran yang besar insyaallah. Dan Allah terima tentunya atas segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa bersua dengan guru kita dan setahun di tengah kesibukan beliau syuting ya, Masya Allah. Jadi udah semua stasiun televisi sudah dimasukin semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Allah jaga ya, sehat insyaallah. Hari ini bersama Dr. Amir Faisal Fad, temanya akan membahas tentang jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Semua yang hadir kami doakan semoga Allah berkahi hidupnya. Amin. Allah berkahi rezekinya. Amin. Allah berkahi keluarganya. Amin. Allah berkahi keturunannya. Amin. Allah limpahkan penghasilannya. Amin. Allah mudahkan bolak-balik ke tanah suci. Amin. Pergi umrah haji. Amin. Belum menikah segera menikah. Amin. Sudah menikah sayang pada pasangannya. Amin. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu rahmatullah, teman-teman semua, judul kita adalah jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Jadi ada 2 frase di sini.
jaga sholatmu, maka apa buahnya? Allah akan menjaga hidupmu. Ini judul dari panitia nih. Jadi Masya Allah itu luar biasa ya. Jadi ada kata sholat, ada kata hidup. Berarti sholat ini ada hubungannya dengan hidup. Maka kalau seseorang dia berbuat baik kepada perusahaannya, maka perusahaannya akan menjaga hidupnya dia. Tapi kalau seseorang berbuat jahat kepada perusahaannya, maka perusahaan pun juga akan melakukan hukuman atasnya. Jadi ini timbal balik sebetulnya. Kata Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi seperti itu hidup. Jadi jangan sampai dianggap ya kita ini ada lalu kita lupa ya. Lalu kita lupa siapa yang mengadakan aku. Nah, jangan sampai kemudian seseorang misalnya ya, dia itu sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan, dikasih fasilitas mobil, ya, laptop, semua kebutuhannya, gaji bulanan lengkap. Tahu-tahu lupa dia tidak bekerja untuk perusahaan, malah yang dia kerjakan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, orang seperti ini namanya dia tidak pernah berterima kasih. Jadi dalam hidup ini kaidahnya timbal balik ya. Kalau alam baik banget kepada kita, kalau kita juga harus berbuat baik kepada alam. Jaga lingkungan kita, jangan dihancurkan tempat kita tinggal. Kalau dihancurkan, maka nanti juga akan ada akibatnya. Misalnya terjadi banjir besar-besaran, tenggelam di mana-mana dan sebagainya. Jadi semua ini tergantung bagaimana kita menyikapi orang lain dan juga bagaimana orang lain menyikapi kita. Jadi hidup ini timbal balik. Jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Ingat teman-teman, kita ini sebetulnya tidak mungkin besar seperti ini tanpa adanya orang lain. Yang mengandung kita adalah ibu kita. Dia orang lain sebetulnya. Saat kita tidak bisa makan sendiri ya, tidak bisa makan, ibu kita menyusui kita. Coba ingat tuh, coba itu ingat teman-teman. Jadi gimana baiknya orang tua kita saat kita tidak bisa makan sendiri, ibu kita menyuapi. Atau mungkin seseorang gak punya ibu, meninggal dunia, pasti ada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Jadi itu luar biasa. Memandikan kita pada saat kita masih kecil, kemudian memasangkan pakaian kepada kita saat kita hanya bisa terlentang. Coba itu ingat semuanya. Jangan kemudian begitu sudah besar seperti ini lupa ya, lupa. Coba ada seorang teman-teman yang dia itu sebetulnya yang membesarkan orang lain sampai dia besar. Begitu besar dilamar oleh seseorang. Orang lain ini menyerahkan sang anak ini yang dia besarkan itu kepadanya. Perhatikan. Jadi istri kita itu sebetulnya titipan yang paling berharga dari seseorang yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang menjaganya sampai dia besar. Lalu begitu kita melamarnya, dia ridho. Makanya di hari pertama terjadi pernikahan itu menangislah sang ayah, menangislah sang ibu, karena dia bagian dari darahnya, bagian dari hidupnya. Diserahkan pada seseorang yang dia nggak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah ada hubungan darah dengannya. Perhatikan. Nah, maka ingat itu, bahwa mertua kita itu dia paling berjasa kepada kita. Dan tiba-tiba teman-teman, ada seseorang nggak berterima kasih kepadanya.
dia malah menyakiti mertuanya, malah dia menggolimi mertuanya. Bahkan seorang yang dititipkan kepadanya disakiti hatinya, dibentak-bentak, direndahkan. Padahal dia sudah mewakafkan hidupnya untuk sang suami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia serahkan kepada sang suami. Dia siap berbuat baik kepadanya, siap memikirkan apa yang dirasakan suami. Satu perasaan berpisah dari orang tua. Perhatikan teman-teman, ini banyak kejadian seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita ini mengalami seperti ini. Ingat teman-teman, ingat ini. Perbaiki sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Perbaiki hubunganmu dengan keluargamu, Allah akan memperbaiki kebahagiaanmu. Itu pasti teman-teman, itu pasti. Jadi itu sudah timbal balik. Muliakan orang tuamu, Allah akan memuliakanmu. Muliakan mertuamu, Allah akan memuliakanmu. Kebalikannya, orang yang merendahkan orang lain, Allah akan merendahkannya. Jadi sudah pasti ini sunatullah. Ini sunatullah. Nah, karena Allah sudah terlalu baik kepada kita, Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita dua mata, dengannya kita bisa melihat. Allah memberikan dua tangan, dengannya kita bisa memegang. Allah memberikan dua kaki, dengannya kita bisa berjalan. Yang lebih daripada itu teman-teman, Allah memberikan kecerdasan kepada kita, dengan kita diterima untuk menjadi seorang profesional. Dan Allah membuka pintu rizki dan pekerjaan itu. Perhatikan, gak terhitung. Itu semua atas takdir Allah. Tidak ada seorang pun yang dia bisa bekerja di sebuah perusahaan karena kecerdasannya. Enggak, itu karena Allah menulisnya. Banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, dia gak kebagian nasib seperti kita. Maka itu semua karena pertolongan Allah SWT. Nah, bagaimana cara kita membalas itu semua? Jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidup. Tidak ada lagi teman-teman. Jangan sampai lupa karena sibuk pekerjaan, lantas nggak sholat. Terlalu memikirkan target sampai nggak sholat. Nggak usah begitu ya, nggak usah begitu. Benar. Jangan sampai Allah dianggap gak penting dalam hidup kita. Justru utamakan Allah. Jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidup. Program Allah teman-teman, itu program yang sudah Allah tetapkan sejak Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah punya program yang luar biasa bagi manusia. Yang tadinya itu sebetulnya 50 kali sholat kita setiap hari. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita ketahui, untungnya ya Nabi Musa punya pengalaman yang dialami oleh kaumnya gitu, sehingga Nabi Musa itu ketika itu dia melihat bahwa kaumnya dikasih tugas sedikit aja gak mampu gitu. Terus kata Nabi Musa, apalagi kaummu Muhammad kecil-kecil, pendek-pendek. Di zaman Nabi Adam tuh tinggi manusia itu kan sittina dira'an fis sama, kata Nabi itu setinggi 60 hasta, 60 meter. Jadi waktu itu tanah memang masih murah ya itu. Wah, bayangkan kalau sekarang setinggi ini. Kita gimana beli rumah di Jakarta ini, ya Allah, 1 meter 50 juta loh. Jadi, Masya Allah. Jadi luar biasa. Tapi ada sebabnya kenapa kok bisa pendek begini, kata Nabi, fatangqaridu ajsadun nas bidunubihim. Jadi karena dosa-dosa manusia semakin menyusut jadi pendek seperti kita ini. Nah, kita ini sudah manusia akhir zaman, sudah terakhir. Sudah terakhir. Kurang pendek lagi udah enggak normal, jadi cebol. Kita sudah paling akhir. Nah, ini kiamat sudah. Makanya sudah dekat kiamat teman-teman. Jadi teman-teman, coba semua para nabi itu ngajarin sholat, nggak ada lagi. Jadi itu yang kita harus pastikan bahwa
timbal baliknya yaitu sholat itu. Dan kalau sholatnya baik, pasti yang lain akan baik. Ya, coba bayangkan ya, selevel Nabi nih, selevel Nabi dijamin diampuni dosanya, dipastikan masuk surga. Nabi ini sholat tahajud setiap malam sampai luka kakinya, saking lamanya berdiri. Coba, selevel Nabi. Nah, kalau kita bengkak kaki karena apa coba ya? Semua, apalagi keseriau. Nah, coba. Jadi Nabi itu sampai Ibunda Aisyah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara? Bukan Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Kau bisa masuk surga. Kenapa kau masih saat seperti ini? Jawaban Nabi apa? Afala akuna abdan syakura. Ini cara aku bersyukur kepada Allah. Jadi gak ada lagi teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman tuh kalau pengen bersyukur, ambil wudu, sholat. Itu Allah sudah bangga. Allah sudah bangga. Dan kita harus bangga teman-teman. Diberi kesempatan oleh Allah bersujud. Bersujud itu mahal. Nanti di akhirat nih, nasib orang-orang yang tidak pernah bersujud ketika Allah menunjukkan kemahabesarannya, kekuasaannya. Allah memanggil limanil mulkul yaum. Siapa yang sebenarnya raja sekarang? Ayo ngaku. Allah bertanya, siapa yang sebenarnya berkuasa sekarang? Siapa? Ayo tunjukkan. Maka ketika itu kemudian Allah perintahkan bersujud. Nah, orang-orang yang pernah bersujud, dia langsung bersujud. Jadi orang-orang yang pernah bersujud, dia langsung bersujud. Tapi kata Allah apa? Orang yang tidak pernah bersujud, dia pas mau bersujud, ada yang menghalangi di punggungnya, yang menahan dan tidak bisa bersujud. Makanya teman-teman, pernah bersujud saja itu sebuah keuntungan. Nah, karena itu apalagi sering-sering bersujud, sering-sering kita beribadah kepada Allah, saudara. Sering-sering kita mendekatkan kepada Allah, saudara, kita akan semakin bahagia. Memang ada penelitian seorang ahli otak di Amerika itu baru-baru ini menemukan suatu keajaiban yang dia itu belum pernah temukan sebelumnya, bahwa otak ini yang terdiri dari sekian ratus triliun sel, itu tak terhingga. Otak ini dia selnya banyak banget, itu 300 triliun sel, dan dia itu ada satu sel di otak kita ini yang dia akan kebagian asupan darah ketika seseorang dalam posisi sujud. Dan sujud minimal supaya sel ini menjadi normal, sehat, dia minimal sujud sejumlah sujud kita dalam sholat fardu 5 waktu. Itu minimal. Itu hasil penelitian mereka. Artinya memang ada manfaatnya, benar, secara kesehatan, secara mental itu pasti sudah. Makanya semakin seseorang sering sujud, dia pasti tidak akan berstres. Semakin seorang dekat dengan Allah, tidak akan berstres. Dia yakin bahwa dia sedang bersama Allah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Nah, itu keuntungannya teman-teman. Nah, keyakinan itulah yang akan membuat dia tenang hidupnya. Dan tenang ini akan membuat dia bahagia. Itu kata kunci. Itu kata kunci. Ya, kita kasih perumpamaan ya. Misalnya gini. Ya, kita punya HP.
Nah, HP ini dia semakin dia kuat terhubung dengan antena operator, maka dia akan semakin kuat sinyalnya. Dan semakin dia kuat sinyalnya, semakin lancar download. Dan semakin lancar download, maka dia akan membuat orang yang punya HP tersenyum. Dia tersenyum, ya, lancar. Kebalikannya coba, setiap dia mendownload buffering. Semua kita mengalami gitu kan. Terus apa kita alami? Kesal, orang banget. Nah, perhatikan. Jadi sebetulnya teman-teman, hidup kita sinergis seperti sebuah ekosistem. Jadi kalau kita baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Dan termasuk semua alam semesta ini, dia akan baik kepada kita. Seperti itu. Dan itu normal, bukan sesuatu yang aneh, enggak. Memang harus begitu kita. Contoh misalnya teman-teman, ada penelitian di Jepang. Ada seorang ilmuwan, dia menemukan fenomena air. Dia mencoba berkali-kali itu air. Diteliti, kalau dikata-katain baik, air itu membentuk sebuah diagram yang indah sekali. Dan ketika dia mencoba berkata-kata kasar pada air itu kayak marah, dia kayak kotak kacir dan tidak jelas bentuknya. Nah, di sini kita mengerti bahwa ternyata alam ini benar apa kata Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semua wujud di langit dan bumi. Jadi jangan dikira teman-teman, batu itu diam, berzikir. Jangan dikira itu daunan depan rumah kita itu diam, dia berzikir. Jangan dikira air yang kita minum selama ini, dia itu diam aja benda mati. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada antara semua organ dalam tubuh kita ini dengan makan yang kita makan dan minum, ini satu irama. Maka akhirnya membuat kita kenyang dan tenang. Kebalikannya, orang yang tidak pernah berpikir dan dia tidak pernah menyebut Bismillahirrahmanirrahim saat dia makan dan minum. Tahu nggak teman-teman? Kita nggak pernah melihat dia memberontak. Seperti tadi air memberontak karena yang makan, yang minum bukan orang yang ikut Allah, bukan orang yang bersama Allah, bukan orang yang berzikir kepada Allah. Maka akhirnya membuat gelisah. Makanya banyak orang, kenapa ya sudah kenyang kok masih stres? Kenapa dia? Dia punya segalanya, uang punya. Tapi kenapa dia kok masih pengen mabuk aja? Kayak gelisah, hampa jiwanya. Ada apa? Karena dia tidak sinkron antara yang dia makan minum dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kata Allah apa? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Orang yang malas berzikir kepadaku dan tidak mau dekat kepadaku, kata Allah, maka dia akan sempit dadanya, sempit hidupnya, gelisah jiwanya, karena semuanya kontradiksi, semuanya bertarung dalam jiwanya, nggak pernah selesai, akhirnya gelisah. Itulah asal muasal kenapa ya kok masih banyak ya orang yang mabuk, gelisah, nyari tempat hiburan, sangat bingung. Padahal ini gampang sekali teman-teman. Ambil itu, sholat, sujud, udah selesai. Benar, itu seharusnya. Jadi pemandangan seperti ini sebetulnya seharusnya setiap hari kita lakukan itu. Mau Ramadan, nggak Ramadan, harus sama seperti ini kita. Pas menjelang sholat, ambil itu langsung sholat. Itu tempat kita menenangkan hati. Bukan langsung pas sholat ke warung-warung, bukan.
Itu bukan menenangkan hati, itu zina aja. Tapi sebenarnya untuk menenangkan hati sebenarnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, kata-kata ini, perbaiki sholatmu, Allah akan menjaga hidupnya. Itu jelas. Misalnya nih, orang yang perbaiki sholat berarti dia sedang memperbaiki hubungan dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka dia sudah yakin di hatinya Allah akan menjamin hidupnya. Kalau Allah akan menjamin hidupnya, maka dia akan tenang. Ketika dia tenang, maka pikirannya akan terbuka. Ketika pikiran terbuka, maka karir akan lancar. Karir lancar, maka otomatis dia akan semakin naik pangkat. Sudah begitu otomatis. Itu secara sunatullah, secara sistem Allah. Memang ada teman-teman yang dia nggak pakai cara begitu, ada. Ya ada juga gitu loh. Pakai ordal namanya. Ya, itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Tapi teman-teman, kalau kita pakai jalur yang resmi, yang dari Allah, begitu caranya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidup. Saya punya cerita. Jadi ada salah seorang supir. Supir ini dia sering menjemput saya pengajian untuk sebuah perusahaan. Nah, dia supir biasa, ya. Tapi ya, jabatannya nggak tinggi juga, supir biasa di pesawat itu. Dan nggak ada orang menghargai dia, nggak ada orang menghormati dia. Gitu. Sering saya jemput untuk ngisi pengajian kayak gini, pas Ramadan atau pas kajian-kajian yang lain, gitu ya. Nah, suatu hari bosnya mengajak dia untuk mengantarkan sebuah tempat. Terdengar azan. Supir ini mengatakan, "Pak Bos, sudah azan Pak Bos. Saya harus sholat. Boleh enggak izin aku sholat dulu?" Tiba-tiba bosnya marah. Kau pilih. Beberapa tahun kemudian, saya nggak pernah dijemput lagi oleh bapak ini. Yang jemput supir lain. Nah, tahu-tahu pas Ramadan dia datang ke rumah saya. Ya. Dia bilang, "Pak Ustadz, aku ingin mengundang Pak Ustadz, apa acara kajian subuh? Di mana? Di perusahaan saya." Bapak kan supir loh. Iya, saya dulu supir. Tapi setelah saya putuskan aku utamakan sholat, sekarang aku punya perusahaan Pak Ustadz dan karyawanku sudah 500 orang. Perhatikan, nggak pernah nyangka teman-teman. Jadi jangan dikiranya alam semesta ini nggak ada yang ngatur, ada yang ngatur. Bukan bos yang ngatur kita, bukan bos yang menyemisi kita, Allah yang ngatur. Oleh karena itu teman-teman, nah, kita nggak usah khawatir dengan Allah. Ini contoh yang pernah saya alami di Indonesia. Pas nih, saya ngisi beberapa tempat di wilayah di Amerika, di beberapa kota. Saya ada pengalaman lain lagi. Ini juga pas Ramadan, saya ngisi pengajian di situ. Pas di Seattle, yang ngundang kajian saya itu adalah yang hadir karyawan-karyawan PT Boy. Orang Indonesia yang bekerja di sana. Dan mereka itu rata-rata tambatan di PTN. Dan mereka itu bekerja di situ. Dan ada salah seorang, sampai sekarang masih ada dia, beliau masih hidup sekarang itu. Nah, bapak ini dia cerita, "Pak Ustadz, saya punya pengalaman." Apa? Hari pertama saya kerja, saya minta izin ke bos, saya Muslim. I have to pray 5 times a day. Aku harus sholat 5 waktu setiap hari. Kata si bapak ini. Maka dia mengatakan bahwa izinkan aku sholat. Terus kata bosnya itu, "Nggak boleh. Kamu bekerja aja. Mau sholat pilih." Akhirnya dia apa? Akhirnya dia diam-diam sholat di kantornya. Dia sholat di kantornya. Di ruang dia kerja itu, dia hampar sejadah terus di situ. Lewat bosnya, melihat dia sedang sholat, diketok pintu, marah bosnya. Dia mengatakan, "This is not place
Oke, ini bukan tempat sholat. No. Terus kata dia juga tenang harus mengatakan, oke. Kalau begitu kata dia, bos, saya harus keluar. I have to leave this job. Aku harus keluar dari pekerjaan ini. Kenapa? Karena aku punya kewajiban kepada Allah Tuhanku. Dan aku bisa hidup tanpa perusahaan ini. Aku harus keluar. Bosnya gemetar. Diancam begitu. Besok paginya, bosnya tergopoh-gopoh. Dia mengasih kunci. Dia bilang, this is the key for your room to pray. Ini kunci untuk tempat kamu sholat. Perhatikan. Jadi, sholat itu hubungan dengan Allah. Yang menciptakan bos itu Allah. Gitu. Jadi kita harus utamakan Allah. Nggak usah jual mahal kepada Allah. Dan nggak usah takut. Kalau sudah bersama Allah, nggak usah khawatir. Allah akan mengatur dengan cara Allah. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu pasti. Gitu. Itu pasti. Makanya kemarin ada teman-teman tuh sharing di sebuah Instagram. Saya sempat lihat ada dua segitiga, teman-teman. Ada dua segitiga. Ini kalau pernah lihat dua segitiga ya. Nah, kalau kita perhatikan dua segitiga itu, puncaknya itu tulis nama Allah. Nah, kemudian digeser nih, ada tulisan suami istri. Di tiang satunya bacaan suami, di tiang satunya istri. Nah, ketika nama ini digeser ke atas, ini perhatikan teman-teman, digeser ke atas, kan mengkerucut tuh, semakin menguncup kan? Nih, coba dua nama ini semakin dekat, semakin jauh, semakin dekat kan? Artinya semakin dekat kepada Allah, suami itu akan semakin dekat hatinya. Itu sudah kata kunci. Tapi coba digeser ke bawah, nih segitiga, dia pasti melebar kan? Semakin jauh dari Allah akan semakin renggang ini suami istri. Jadi bukan uang, teman-teman, bukan. Yang buat dekat itu bukan uang, bukan benda, bukan rumah mewah, bukan. Banyak terjadi perceraian di rumah mewah, banyak terjadi. Misalnya kurang apa mewahnya istana Inggris, ya, antara Pangeran Charles dengan Lady Diana misalnya, kurang apa mewahnya, kekayaannya, kurang apa? Kok bisa terjadi sebuah masalah keluarga, terjadi perceraian dan sebagainya? Artinya bahwa yang menjaga hati suami istri itu Allah. Makanya doa kita nih, baik suami maupun istri, coba baca doa ini. Ya muqallibal qulub. Baca sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Sabbit qalbi. Ala dinika. Ala dinika. Wahai itu kembali hati, ya Allah tetapkan kokoh hatiku atas iman kepadamu, atas agama. Sama nanti ya, wahai kembali hati, tetapkan hati suamiku menyayangi aku, kata si istri. Kata suaminya, ya Allah, wahai kembali hati, tetapkan hati istriku untuk tetap mencintaiku. Itu enggak doa suami? Loh, siapa yang doa begini? Ya cuy, kasih kurma, kasih kurma. Ya ambil kurmanya. Halo. Nah, teman-teman coba begitu. Nanti pulang, teman pulang ketemu istri perlu pandang wajahnya, lalu ucapkan dengan hati. Ana uhibbu fillah. I love you because of Allah. Aku cinta padamu karena Allah. Bisa nggak gitu? Bisa. Anget. Ada yang belum menikah nih? Ya Allah, beri segera pasangannya ya Allah. Beri segera pasangannya ya Allah. Beri segera pasangannya ya Allah. Mudahkan untuk ketemu jodohnya ya Allah. Amin. Laki-laki segera nanti kasih biodata ke saya. Karena banyak calonnya di masa itu biodata banyak banget. Halo. Siapa yang mau siap? Ya. Kayaknya sudah berani deh. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya setiap hari selalu ada itu ya. Ada itu.
Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Segera kirimkan ya. Mumpung saya masih membuka pintu dulu untuk membantu. Karena setiap pengajian saya pasti umumkan, gitu ya. Siapa tahu ketemu. Beberapa kali hampir setiap pekan ada 3 orang, 4 orang jodoh. Tar. Ayo, masih bisik-bisik tuh. Ya. Ya, teman-teman. Itu ya. Jadi pokoknya jangan khawatir bersama Allah. Jangan khawatir dekati Allah dengan salat. Makanya kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri Wassalam. apa? Bantulah dirimu dengan sabar dan salat. Memang Allah dahulukan kata sabar bis-sabri was-salat. Kenapa Allah tidak berfirman wasta'inu bis-salati was-sabr? Kenapa Allah berfirman bis-sabri was-salat? Sebab tidak mungkin seseorang menjaga sholatnya kalau dia tidak punya kesabaran. Jadi, makanya ada sebuah kata kunci untuk sukses nih. Ya. 3 kunci sukses. Nah, ucapkan. 3 kunci sukses. Caranya gini. 3 kunci sukses. Lagi. 3 kunci sukses. Lagi. 3 kunci sukses. Al-ilmu Al-ilmu fi awalihi fi awalihi was-sabru was-sabru fi wasatihi fi wasatihi wal istiqamah wal istiqamah fi akhirih. fi akhirih. Baik, gerakan dong. Oh. Ya. 3 kunci sukses. 3 kunci sukses. Awalnya ilmu, Awalnya ilmu, tengahnya sabar, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. akhirnya istiqomah. Lagi. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Sebutkan lagi. 3 kunci sukses. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Yes. Yes. Keren. Mari. Teman-teman semuanya, teman-teman perhatikan. Jadi kita itu mau jadi profesional, ingin sukses, upgrade ilmu kita. Jangan jumut terus masa lalu, upgrade. Nanti ketika diberi tugas, sabar, capai target, sabar, tidak korupsi, sabar, tidak nyeleweng, sabar. Pokoknya ambil yang halal, ambil tugasnya. Nanti begitu sudah mencapai kenikmatan itu, konsisten. Terus konsisten, jangan tergoda. Pas dinaikkan pangkat, jangan tergoda. Naik pangkat, jangan tergoda. Istiqomah, konsisten terus. Banyak orang naik pangkat nggak istiqomah. Begitu punya kesempatan, nah, dia menipu perusahaannya. Nah itu yang begitu tuh nggak benar. Nggak akan pernah sukses. Sukses itulah ketika dia apa? Ya, awalnya Ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. yes. Yes. Sama, sholat juga begitu. Awalnya ilmu. Nah sekarang kita sudah ngaji nih, sudah tahu gimana pentingnya sholat. Bahwa sholat itu ada hubungan dengan Allah. Apa urusannya? Mau rumah tangga, begitu juga sama. Harus tahu, oh iya benar ya. Ternyata kalau aku ingin membuat cinta suami istri, itu ibu-ibu nggak penting bu. Sampai ketik, ya benar lah, harus kesepas sekali-sekali dah. Nggak harus setiap hari kesepas sampai ke tingkat glowing dan sebagainya gitu kan. Nggak harus begitu. Inner beauty lebih abadi daripada physical beauty. Ya, kecantikan rohani jauh lebih abadi daripada kecantikan jasmani. Makanya dekati Allah, ajak suami, ingetin suami sholat masuk, ikut ke masjid, ajak suami. Begitu caranya. Benar, itu kata kunci. Kata kunci untuk kita membuat menjadi abadi. Makanya ingat, awalnya ilmu, tengahnya sabar. Sabar. Dalam rumah tangga pun harus sabar, teman-teman. Suami jangan tergiur dengan kebun tetangga. Memang kebun tetangga lebih cantik, lebih indah. Nggak usah tergiur gitu loh. Nah, ya. Dan juga ibu-ibu jangan tergiur dengan suami orang lain. Jangan. Jangan tergiur. Biasa saja. Tetap suami sendiri yang dijaga gitu. Harus konsisten. Halo. Halo. Nah itulah kebahagiaan. Bahagia itu tuh. Coba 3 kunci sukses. 3 kunci sukses. Tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Yes. Itulah teman-teman, mudah-mudahan nanti semua kita diberkahi Allah dan mudah-mudahan terus istiqomah menjaga sholat kita. Semakin kita menjaga sholat, semakin Allah menjaga hidup kita. Itu pasti ya. Dan ingat, sholatnya jangan asal-asalan.
kerjakan di awal waktu. Pas waktu sholat, hentikan suatu kerjaan, sholat. Pas sholat, jangan ingat kerjaan, ingat Allah. Namanya khusyuk. Dan tenangkan hati, gak usah tergesa-gesa. Makanya makruh orang yang sholat tergesa-gesa, makruh. Dia nikmati aja. Mau gempa, mau apa, udah. Pokoknya ingat Allah, sudah. Maka Allah akan menjaga kita. Itulah kata kunci kita bahagia. Allah berfikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 7 menit. Ada yang mau tanya? Masih ada 7 menit. Ibunya, mamanya. Kalau ada yang masih biodata, silakan. Ya, Pak Fikri, silakan Pak Fikri. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadi terkait dengan sholat, apakah terkadang kita Ustaz inginnya khusyuk, tapi kita sudah melaksanakan sholat di awal waktu, namun mungkin namanya kita orang kerja Ustaz, banyak masalah sebelumnya di pekerjaan, tiba-tiba ke bawah saat sholat kurang khusyuk kita. Nah itu pikiran, tadi ini gimana ya masalah kantor ini gitu Ustaz. Nah yang saya tanyakan, apakah pahala sholat saya itu sah? Dan yang kedua, bagaimana cara mengurangi Ustaz, supaya kita lebih khusyuk lagi dalam ibadah, karena memang ini sangat rumit buat saya pribadi Ustaz, untuk menjadi khusyuk dalam sholat itu Ustaz. Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa, menikmati salat. Khusyuk itu healing sebetulnya. Jadi teman-teman, kalau ingin healing, jangan lari kemana-mana, ambil wudhu, sholat dengan tenang, itu healing. Healing paling tinggi ya sholat itu. Jadi bukan duduk di kafe sambil ngopi, itu bukan healing, itu hanya sebentar aja, menenangkan hati sebentar, tapi nggak menjadi ketenangan yang hakiki. Ketenangan itu pas kita wudhu, sholat, pasrah kepada Allah, udah serahkan kepada Allah, bahwa ya Allah, aku milikmu dan aku bekerja untukmu. Apa yang aku mampu akan aku kerjakan, yang nggak mampu kau bisa menyelesaikan. Selesai itu aja, pekerjaan apapun teman-teman. Jadi kita itu pokoknya jangan sampai merasa sendirian, libatkan Allah. Kita kan sudah mengatakan bahwa iya karena butuh, iya karena stain, untuk mau aku beribadah, untuk mau aku minta tolong. Ya sudah kita serahkan kepada Allah. Itu cara kita hidup. Karena gini, tidak ada manusia sempurna dan tidak ada manusia yang punya masalah. Pasti semua manusia punya masalah. Dan masalah dunia ini semakin diurus semakin banyak masalah. Silahkan coba, pasti itu nggak mungkin selesai total, nggak mungkin. Makanya ujungnya apa? Karena itu sistem dari Allah supaya kita bergantung kepada Allah. Karena itu pas kita puncak banyak masalah, ambil wudhu, sujud, minta tolong kepada Allah. Selesai. Dulu pernah ada salah seorang pengembala, dia itu membawa gembalaannya ke tengah hutan. Nah, itu hutan yang luas, itu banyak pohon. Terus dia ikat tuh gembalaannya. Nah, pas dia ikat, dia pergi nyari pakan. Tiba-tiba dia lupa di mana pohon mana. Seluas itu hutan tuh. Di mana dia? Akhirnya karena di situ ada seorang guru yang luar biasa namanya Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian dia tanya, "Wahai Imam, iya, aku minta tolong." Minta tolong apa? Aku ngikat gembalaanku di sebuah pohon, aku lupa di pohon mana itu. Terus kenapa tanya ke saya? Terus ya, engkau seorang ulama, siapa tahu ya dapat solusi saya gitu. Kata Imam Abu Hanifah, ya kamu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Akhirnya pas dia Allahu Akbar, pas dia ruku, inget tuh, oh ya pohon itu. Langsung dia ditinggalkan sholatnya tuh. Subhanallah. Pokoknya teman-teman jangan khawatir sama Allah. Dekati Allah, Allah akan kasih solusi apapun. Ya, mungkin ya
Jangan lari ke tempat maksiat, jangan lari ke judi online, jangan lari ke pinjol. Udah, pokoknya sujud, minta kepada Allah SWT. Itu solusi terbaik. Ya. Jangan lari ke pacaran berduaan sampai ke tingkat berzina. Jangan. Hanya untuk mencari pasangan, nggak usah begitu. Sujud minta kepada Allah. Halo. Ya, lah. Sudah ya? Masya Allah. Wah, sudah habis belum aja ya? Masih statusnya. Oh, masih ada? Kurang waktu nih, masih ada Bang. Oh iya. Kuatnya. Oh, Bang Rahmat nanya. Silakan Bang Rahmat langsung. Itu santri itu lagi bawa zam-zam tuh, mungkin teman-teman yang ingin belanja sambil sedekah silahkan. Santri nanam kopi di pesantren itu mereka. Sekarang mereka gratis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau misalkan kita dalam perjalanan nih, terutama saya kan menggunakan busway atau angkutan umum, ketika maghrib ketemu isya itu kan cepat. Nah itu hukum mengkodok sholat itu bagaimana ya? Kalau misalkan kondisi angkutan umumnya tuh penuh dan Berdiri. ya berdiri itu susah gitu dapat masjid, apakah boleh kita tayamum di situ atau bagaimana? Orang yang memikirkan sholat, dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan. Man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu jalannya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Sedia payung sebelum hujan. Itu sudah pasti seperti itu. Nah makanya aku ini akan lewat maghrib dan isya. Maka aku wudhu dulu. Nah udah sampai di atas bus, kendaraan, udah dari posisi. Mau sholat berdiri, nggak apa-apa. Kalau mau penuh, ya udah sholat berdiri. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholat begitu, nggak apa-apa. Semuanya normal. Di zaman Nabi itu perang loh. Sedang perang ini berlangsung berkecamuk, taruhannya nyawa. Mereka bingung sahabat tuh. Ini Rasul sudah waktu sholat, gimana kita mau sholat nih? Terus kata Nabi, menunggu wahyu turunlah ayat tentang sholatul khauf. Sholat ketika perang. Sof dibagi dua, pasukan dibagi dua. Bagian depan ruku, bagian belakang pegang senjata. Bagian belakang ruku, bagian depan pegang senjata. Bergantian terus sampai selesai sholat. Itu sedang perang. Jadi yang penting kita tetap menjaga sholat. Jadi gak ada paksaan kita harus sujud. Kalau memang gak ada kemungkinan. Gak ada kesempatan, gimana? Tempatnya gak ada. Ya sudah berangkat. Yang penting tetap sholat pada waktunya. Niatkan sebelumnya, berwudu sebelumnya. Ternyata batal tengah jalan, ya sudah nggak apa-apa. Tayamum di tembok kereta itu, ya, atau kursi. Bisa. Kalau nggak ada kursi itu apa aja yang bisa disentuh di situ. Tayamum di tiangnya, seperti yang mau. Saya ketemu beberapa kali di Amerika itu, setiap halaqah pengajian itu, ternyata apa? Ada yang cerita. Saya itu Ustaz nggak ketemu tempat sholat sama sekali, tempat kerja nggak tempat sholat sama sekali di sana. Dia tahu nggak? Dia hanya bisa sholat di tempat toilet. Di toilet itu, apa itu? Agak lebar sana, kan kering kan toilet mereka. Sholat di situ. Dan lagi nggak ada tempat lagi, main begitu. Ya sudah. Allah Maha tahu, Allah Maha mengampuni. Kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kamu. Itu. Ya. Ya teman-teman, ya saya sebelum berdoa, karena saya mengasuh pesantren dan pesantren ini di pedalaman jauh dari masyarakat dan sebagainya di Sukawati Bogor dan gratis, mereka 300 orang dan baru-baru ini kena angin musibah ya, angin puting beliung, beberapa bangunan roboh dan sebagainya, dan mereka hidup berjualan untuk menopang hidup mereka. Dan mungkin juga ada yang mau berbagi sedekah bulan Ramadan. Di belakang itu ada kotak amal. Mudah-mudahan Allah berkahi teman-teman tetap peduli. Saya sedang juga disilakan. Ya baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. La ilaha illa anta al-karim, la ilaha illa anta al-'azim. La ilaha illa
rabbus samawati sab'a rabbil arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum. Ya Rahman la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul inda shi'ta. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, berkahi hidup kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi hubungan kami, berkahi kerjaan kami, berkahi kami tempat beramal, berkahi temuan kami dalam segalanya, dalam segala perbuatan kami, dalam segala amal kami, dalam semua kebaikan kami. Ya Allah, ampuni segala khilaf, segala dosa yang telah kami lakukan, karena keterlanjuran kami dan kebodohan kami. Ya Allah, ampuni kami dalam segala perbuatan kami yang selama ini kurang maksimal untuk menjaga. Ya Allah, ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah sholat malam kami, terimalah buka puasa kami, terimalah sahur bacaan Quran kami, terimalah zikir kerjaan. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita yang sudah hadir dan menyampaikan taujiah dan tausiahnya. Insyaallah besok kita akan ketemu dengan Dr. Sayyid Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabarakatuh.